Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senjata iman kali ini diambil dari Keluaran 11 ayat 1 sampai dengan 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Apa maksud Tuhan dengan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir? Kita tahu bahwa untuk membuat Firaun mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ada tujuan dari Tuhan adalah supaya orang Mesir mengetahui siapa Tuhan Allah Israel itu. Tuhan di atas segala Tuhan. Karena bangsa Mesir banyak sekali menyembah dewa. Itu menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah tidak bisa dibandingkan dengan Allah-Allah di dunia ini. Kenapa 10 tulah ini diberikan kepada bangsa Mesir? Lalu hal apa saja yang hendak Tuhan nyatakan kepada dewa-dewa Mesir? Mari kita lihat satu persatu dari 10 tulah. Yang pertama, air menjadi darah. Sebagai sumber kehidupan dan ekonomi, Sungai Nil memiliki peran besar bagi bangsa Mesir kuno, sehingga mereka menyembahnya layaknya dewa. Banyak dewa Mesir yang dihubungkan dengan Sungai Nil, antara lain Hapi, dipercaya sebagai roh dari Sungai Nil. Khnum, yang agung, dianggap sebagai penjaga sumber daya alam di sungai itu, dan juga dipercaya sebagai pencipta manusia. Orang Mesir percaya bahwa Sungai Nil adalah aliran darahnya. Perubahan air menjadi darah oleh Tuhan dilakukan untuk menunjukkan bahwa sungai yang mereka sembah tidak ada apa-apanya. Yang kedua, katak. Bagi rakyat Mesir kuno, membawa berkat dan kesuburan panen. Mesir menyembah Dewi Heket, simbol kebangkitan dan juga kesuburan dalam lahirnya anak-anak. Dewi Heket yang mereka sembah dan sanjung itu terpaksa harus mereka bunuh karena sangat mengganggu. Yang ketiga, nyamuk. Tulah yang ketiga membuat debu tanah Mesir menjadi nyamuk. Dengan dewa tanah yang mereka sembah, Geb dewa tanah, karena nyamuk itu berasal dari debu tanah, menunjukkan bahwa dewa Geb yang mereka sembah tidak ada apa-apanya. Yang keempat, lalat pikat. Lalat pikat adalah lalat yang paling berbahaya. Orang Mesir menyembah Dewi Uwacit. Kemungkinan besar tulah ini dirancang untuk mempermalukan imam-imam Mesir. Mereka adalah kelompok yang sangat berpengaruh di Mesir. Yang kelima, matinya hewan-hewan ternak ditunjukkan untuk menghantam Dewa Apis dan Hathor. Dewi cinta, kecantikan, dan kegembiraan ini dilambangkan dengan seekor sapi. Selain itu, tulah ini ditunjukkan kepada Khnum, Dewa biri-biri, dan Bas dewa kucing. 6. Bisul. Penyakit ini diberikan kepada Tuhan untuk menjatuhkan wibawa 3 dewa yang disembah bangsa Mesir, yakni Sekhmet, dewi berkepala singa, mempunyai kekuatan untuk menciptakan wabah dan juga menghentikannya. Serapis adalah dewa penyembuh, dan Imhotep adalah manusia dalam legenda yang didewakan yang mengurus obat-obatan dan juga penjaga ilmu penyembuh. Ketujuh, hujan es itu diberikan kepada Tuhan untuk menunjukkan ketidakmampuan Dewi Nut, Dewi Langit yang dianggap melindungi dan menjaga tanah Mesir. 8. Belalang. Banyak sekali dewa Mesir yang diasosiasikan dengan panen. Karena hasil panen dan Sungai Nil adalah sumber hidup negeri itu. Sekali lagi, dewa-dewa Mesir tiba-tiba menjadi diam. Di manakah dewa Nepri, dewa gandum,
Ermutet, dewi kelahiran dan panen. Termutis, dewi kesuburan dan panen. 9. Gelap gulita. Dalam mitologi Mesir ada juga Horus, dewa cahaya yang melambangkan kuasa kehidupan dari matahari. Ada juga Ptah yang menciptakan matahari, bulan dan bumi. Atum, dewa matahari terbenam. Su, dewa cahaya matahari dan udara. Tulah ini juga merupakan serangan langsung pada Firaun, karena dia adalah representasi dari dewa matahari Ra. Ketika kegelapan datang, tempat di mana bangsa Israel tinggal tetap ada cahaya. Ke-10. Kematian anak sulung. Tulah ini ditunjukkan kepada semua Allah di Mesir. Kita bisa lihat di Keluaran 12 ayat 12. Dan menunjukkan ketidakmampuan total dari para dewa-dewa Mesir dalam melindungi umat mereka dari tragedi yang sangat mengerikan. Dari tulah ini menggambarkan bahwa Tuhan ingin menghancurkan dewa-dewa kebanggaan orang Mesir. Di masa saat ini, dewa-dewa Mesir menjelma menjadi hedonisme. Hedonisme begitu mengkhawatirkan. Semua orang berlomba-lomba mencari kesenangan atau kenikmatan yang berlebihan, dan ini merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Kemewahan yang begitu berlebihan ditonjolkan dengan sangat mudah saat ini di era media sosial. Manusia sangat senang memuja kemewahan. Perilaku konsumtif atau konsumerisme sangat meningkat. Alam dirusak dan dieksploitasi habis-habisan. Berorientasi pada harta dan uang, sampai mengabaikan sesamanya. Sementara masih banyak manusia yang hidup di bawah kemiskinan, melarat, untuk makan pun sangat susah. Masih banyak manusia yang diperbudak oleh kemiskinan. Jurang di antara si kaya dan si miskin sangat jauh. Sehingga Tuhan mendatangkan tulah baru. Tulah yang kita hadapi saat ini adalah COVID-19. Wabah COVID ini menghabiskan semua dewa-dewa masa kini yang menjadi kesenangan manusia. Sekarang ini manusia tidak bisa kemana-mana. Tidak ada yang bisa dipamerkan, tidak bisa berpesta. Manusia tidak berdaya oleh COVID. Semua bisnis yang mendukung kesenangan manusia bangkrut dan mati. Manusia sangat lemah dan rapuh. Ratusan triliunan rupiah dikucurkan untuk menghadang virus tersebut. Tetapi virus tidak hilang. Ekonomi sengsara dibuatnya. Manusia banyak yang meninggal karena corona. Lalu, apa yang kita pelajari dari cerita 10 tulah ini? Kita belajar agar tidak sombong karena kekuasaan dan kekayaan, dan mendewakan segala kekayaan dan lainnya. Firaun begitu sombong dan akhirnya menentang Allah. Kekerasan hati hanya membawa pada petaka yang lebih besar. Kekerasan hati kita akan membawa kita semakin berdosa, dan itu akan semakin membuat Allah Tuhan kita murka. Oleh karena itu, kita harus belajar melembutkan hati dan menerima setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Musa dikatakan sebagai orang yang paling lembut hatinya. Bilangan 12 ayat 3. Segala kekaguman kita akan hancur jika tidak berkaitan dengan Tuhan. Sesungguhnya hanya pada Tuhanlah kita bisa berbangga. Belajar takut akan Allah adalah guru keberhasilan hidup kita. Selama tinggal di Mesir, Musa tidak belajar takut akan Tuhan di dalam ibadah. Selama di padang gurun,
Musa menjadi gembala dan di sana ia belajar beribadah dalam kesendirian. Di sana ia belajar untuk menilai diri dengan benar. Setelah berumur 80 tahun, Tuhan memanggilnya dan kita melihat bahwa Musa hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan meskipun di beberapa titik ia menunjukkan kelemahannya. Ia tidak bisa masuk ke Kanaan karena emosi yang tidak suci. Jadi, kita harus takut akan Tuhan sebagai langkah awal hidup kita untuk berhikmat. Amsal 1 ayat 7 dan 9 ayat 10. Jadi kesimpulan dalam senjata iman untuk kali ini adalah yang pertama, Tuhan menghancurkan apa yang menjadi kebanggaan dan kesombongan kita. Yang kedua, jangan mendewakan kesenangan duniawi, sehingga menyingkirkan Tuhan, menggantikan Tuhan dengan dunia ini. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan Allahmu melalui apa yang kita punya. Mari saling membagi dan menolong sesama, sehingga kasih Kristus boleh ditunjukkan kepada setiap orang di tengah-tengah pada masa pandemi ini. Ini ayat yang menjadi senjata iman pada minggu hari ini. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih.